Mahkamah Agung menolak gugatan Bupati Kotim kepada PKN. Palangkaraya teropong. PKN ajukan eksekusi putusan Mahkamah Agung ke PT UN Palangkaraya dan PKN juga akan melakukan pra-peradilan ke KPK atas proses hukum mantan Bupati Supian Hadi sebagai tersangka pada tanggal 1 Februari tahun 2019 dalam kasus dugaan korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) kepada 3 perusahaan dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak gugatan Bupati Kota Waringin Timur di Jalan Sudirman Nomor 1 Sampit sebagai pemohon kasasi, semula pemohon keberatan. Dalam perkara antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara berkedudukan di Jalan Kaman Raya Nomor 7 Jatibening Bekasi sebagai termohon kasasi, semula termohon keberatan. Dengan amar putusan 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Bupati Kota Waringin Timur Kotim. 2. Menghukum pemohon, Bupati Kotim, membayar biaya perkara Rp500.000. Demikian disampaikan Patas Sihotang SHMH Ketua Umum PKN pada saat membuka acara konferensi pers yang dilaksanakan di kantor PKN Pusat Jalan Kaman Raya Nomor 7 Jatibening, Bekasi pada dini hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022 jam 10 sampai selesai. Patas menjelaskan berawal informasi masyarakat tentang dugaan korupsi dan penyimpangan penggunaan keuangan negara (APBD) di Pemdakap Kota Waringin Timur dan berita dari media yang menyatakan bahwa KPK telah menetapkan Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi pada kasus dugaan suap terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Kota Waringin Timur tahun-tahun 2010 sampai tahun 2012. Berdasarkan informasi awal ini, maka PKN Pusat dan tim PKN Kabupaten Kotim melakukan investigasi untuk mencari, menemukan dan melaporkan dugaan korupsi, ucap Patas. Patas melanjutkan seperti kebiasaan PKN sesuai dengan SOP investigasi PKN, sebelum melaksanakan peran serta atau pengawasan masyarakat, PKN terlebih dahulu membuat perencanaan yang matang dan harus memegang dan menguasai informasi awal atau petunjuk awal dalam bentuk dokumen rencana anggaran biaya dan rancang gambar dan spesifikasi pekerjaan. Nah, untuk mendapatkan informasi, awal ini kami melakukan mekanisme UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dengan membuat surat resmi ke pejabat pengelola dan dokumentasi informasi PPID Pemdakap Kotim. Adapun yang kami minta adalah hard copy dan soft copy dokumen kontrak pada paket PENGADAAN di Satuan Kerja Dinasnya, itu surat perintah kerja SPK, rencana anggaran biaya, spesifikasi pekerjaan, gambar pekerjaan dan surat perintah pencairan dana SP2HD, dan berita acara serah terima pekerjaan beserta lampirannya, pada Dinas atau OPD. 1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten. 2. PDAM Tirta Mentaya Kabupaten Kota Waringin Timur. 3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kota Waringin Timur. 4. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur. 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Waringin Timur. 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada pengajuan surat pertama tidak direspon oleh PPID Utama Kotim, sehingga kami membuat surat keberatan kepada Bupati Kotim, dan surat keberatan PKN juga tidak direspon dan tidak diperdulikan oleh Bupati Kotim sebagai atasan PPID. Sehingga PKNB membuat gugatan sesuai mekanisme Perki Nomor 1 Tahun 2013 ke Komisi Informasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya dilaksanakan persidangan 5 kali di Komisi Informasi dan pada tanggal 30 April tahun 2021 diputuskan dengan nomor putusan 013/XIIKI Kalteng PES-A 2020 dengan amar putusan mengabulkan permohonan pemohon sebagian, dan dokumen yang dimohonkan pemohon adalah informasi terbuka yang dapat diakses publik. Demikian disampaikan Patas sambil menunjukkan lembar putusan Komisi Informasi. Patas melanjutkan penjelasannya, bahwa Bupati Kotim tidak mau menerima kekalahannya atas putusan Komisi Informasi yang menyatakan dokumen yang dimohonkan PKN adalah informasi terbuka dan harus diberikan kepada pemohon, dalam hal ini PKN. Sehingga